Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan ya kesempatan pada kali ini untuk kita belajar. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan hidayah serta inayahnya. Nah, ini kita bisa berjumpa pada kesempatan malam ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW karena atas kerja keras beliau, jasa-jasanya beliau, hari ini kita bisa merasakan nikmat Islam. Nah, teruntuk juga sahabat siaga sekaligus juga sahabat Samawa yang di sini yang sudah yang sudah merelakan waktunya untuk belajar ya bareng-bareng di sini. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen cinta karena cinta dalam rumah tangga, dalam keluarga butuh kita manajemen. Nah, butuh kita manajemen juga dengan pas ya, dengan tepat. Next. Oke, nah di sini mungkin sedikit. Nah, kita introduction dulu ya. Mungkin kemarin karena ya berevaluasi dari pertemuan sebelumnya, dari sini saya menyiapkan diri juga untuk memperkenalkan diri supaya apa ya, tidak out of topic ya, sehingga sedikit banyak jadi mengurangi kefokusan kita dalam berdiskusi. Nah, akhirnya ini saya sampaikan dulu nih profil. Mungkin sekilas. Sebenarnya saya agak agak kurang suka sih karena apa ya? Sekali lagi kalau dalam prinsip saya itu ilmu itu nggak memandang siapa, tetapi memandang apanya. Jadi isi itu yang jauh lebih penting. Namun karena ya sekali lagi ada tuntutan A, B, C, D, E, ya akhirnya di sini saya coba untuk beradaptasi. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama-tama, saya adalah seorang suami dengan komitmen satu istri bahagia. Seperti itu ya. Sekaligus juga konsultan dari Samawa Consulting. Saya juga di sini cinta dengan berbagi, apalagi terkait ilmu serta pengalaman hidup. Karena memang basic saya dulu dari pengajar dan juga relawan. Nah, sehingga senang banget nih soal berbagi apalagi ilmu. Nah, materi-materi yang saya tulis kemarin, yang di sana saya bagi di sini, itu juga berdasarkan keresahan-keresahan saya ketika menangani klien. Ini oh klien begini, oh begini, oh akhirnya muncullah ide untuk membuat materi sebagai langkah antisipasi-antisipasi. Nah, itu semangat saya dalam membuat materi. Dan otomatis masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih ahli di bidang ini. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan dari teman-teman di sini merasa ini ustadznya dari mana kok gak kompeten, ini pengisi materinya siapa nggak kenal dan sebagainya, nggak apa-apa. Mungkin saya belum cocok menjadi mentornya, belum cocok menjadi gurunya. Nah, silakan belajarnya di orang lain, tidak ada masalah. Nah, kalau mau belajar di sini, nah inilah kondisi saya begitu. Nah, saya tergabung di Sama Consulting sudah kurang lebih 1,5 tahun. Sama sendiri sudah di saat ini udah di angka 2.000 klien. Nah, kalau saya pribadi menghitung kemarin ya jumlah total klien itu di angka sekitar 350-an yang sudah saya talangi selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dan pengalaman-pengalaman jadi relawan, jadi tenaga pengajar, kurang lebih sudah di 17 tahun. Ini sedikit profil. Nah, yang di sana foto-foto itu juga ada klien yang di sana sempat. Nah, kita mediasi ya, berapa ya? Menggunakan, nah ya sama. Menggunakan jasa kami yang di sana membantu untuk memediasi permasalahan yang tengah terjadi. Next. Oke, ini review dulu dari pertemuan sebelumnya karena kita ngebahas manajemen cinta. Nah, cinta kita sudah bahas nih. Yang di sebelumnya, di pertemuan ya, waktu saya mengisi sebelumnya, kita ngebahas di Art of Loving.
Nah, cinta itu apa? Ini ada sedikit revisi ya. Hubungan paling agung antar manusia kan saat itu begitu. Oh, ternyata objeknya banyak. Nah, bisa manusia dengan sesamanya, manusia juga dengan Allah, manusia juga dengan Tuhan. Karena ada objeknya juga Allah lah, sehingga di sini hubungan yang agung kita dengan Allah itu juga disebutnya cinta. Mungkin bahasa orang-orang Islam itu mahabbah gitu kan. Nah, ini yang di sana cinta, hubungan agung itu namanya adalah cinta. Oke, bicara soal cinta manusia ini ngomongin eksistensinya, penciptaan atau keberadaan hidupnya manusia di alam semesta ini. Nah, karena hakikatnya manusia itu nggak kuat keterpisahan, inginnya terus bersama. Kita lihat kisahnya Adam dan Hawa pun senantiasa nggak mau pisah, walaupun diturunkan ke dunia, mereka dipisahkan jarak juga berusaha untuk bertemu. Nah, ini pengennya begitu. Nah, dewasa ini kita pun juga sama. Kenapa kok kita itu mencari jodoh, resah juga tentang jodoh. Kalau sendirian takut lah. Ini fitrawinya manusia. Pengen bersatu, pengen nggak sendirian, pengen bersosialisasi, berinteraksi. Nah, hakikatnya cinta ialah memberi, bukan menuntut. Nah, oleh sebab itu sikap yang muncul haruslah aktif, bukan pasif. Standing in love yang benar, bukan falling in love. Nah, beliau Eri Fromm menyatakan demikian. Makanya mencintai dulu, baru kita akan merasakan cinta. Berjuang dulu untuk mendapatkan atau mencintai, barulah kita akan ada timbal baliknya. Nah, ini loh eh, reviewnya pertemuan kemarin. Mungkin ini yang ada barangkali belum ikut. Nah, ini saya review. Next. Nah, ini bangun cinta itu bagaimana? Ada 4 rumusnya. Ada rumus bangun cinta ada 4 hal. Satu, dimulai dari knowledge. Nah, berikutnya ada caring, ada responsibility, ada respect. Itu dimulai dari apa? Kok aku sudah berkorban ini? Kok aku sudah berkorban itu, tetapi kok nggak ada timbal baliknya? Nah, jangan-jangan kenapa? Karena kita nggak sesuai. Pengetahuan kita kurang cukup nih. Nah, ini kalau ngomongin rumah tangga berarti ngomongin pasangan kita. Aku sudah berkorban A, aku sudah melakukan A, B, C, D, E. Tapi kok tetap kayak begitu? Lah, jangan-jangan kenapa? Karena knowledge-nya kita kurang. Kita kurang mengenali, kita kurang memahami pasangan kita. Seperti itu. Akhirnya nggak merasakan timbal baliknya. Atau kita terlalu berharapnya berlebihan. Kita nggak mengkomunikasikan harapan-harapan. Lah ini problemnya pasti ya di 4 rumus ini. Seringkali kenapa konflik itu nggak selesai-selesai? Ya dimulai dari kita nggak memahami pasangan kita dengan baik, nggak muncul kepedulian, nggak muncul aksi nyata, dan akhirnya juga berhenti menghargai. Yang jatuhnya jadi menuntut tadi, yang jatuhnya tadi mengharapkan terus tadi. Nah, mestinya apa? Ya dibangunnya dari awal seperti ini. Kalau ada konflik pun, nah, ayo ditata lagi. Dimulai dari knowledge gitu, caring, responsibility, dan respect. Ini harus terus senantiasa ada. Ini bangun cinta. Next. Nah, rupanya dari apa yang kita bahas di Art of Evolving kemarin, itu linier dengan apa yang Allah sampaikan di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa wa ja'ala bainahum wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, ada litaskunu ini dari kata sakinah. Nah, dari asal katanya sakinah yang di sana itu menenteramkan. Oke, barulah mawaddah warahmah. Mawaddah ada beberapa mufasir ya, seorang ya penafsir Al-Quran mengatakan mawaddah itu ngomongin cinta secara fisik. Nah, kalau rohmah ini ngomongin cinta secara jiwanya, secara batiniahnya. Nah, ini baru bisa muncul ketika kita sudah saling menenteramkan dulu.
Oke, barulah mawaddah warahmah. Ini sama ternyata. Oh, kita itu bisa merasakan cinta dan kasihnya, keindahannya dalam rumah tangga, bahagianya dalam rumah tangga ketika apa? Ya kita berjuang dulu, kita bangun dulu cintanya. Nah, ini loh yang di situ linier gitu dengan psikolog ya Bapak Eric Fromm dalam bukunya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini review kita dari Art of Loving. Next. Oke, sekarang ngomongin manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Mengapa cinta dalam rumah tangga itu perlu kita manajemen? Mungkin di sini kita bisa sedikit dialog. Nah, barangkali ada yang mengetahui atau dulu kuliahnya dari manajemen mungkin. Nah, bisa sedikit sharing di kolom komentar atau mau untuk bersuara, boleh. Silakan ada yang mau ngasih pendapat tentang apa itu sebenarnya manajemen. Mana nih? Ada nggak? Saya tunggu ya sekitar 2-3 menit ya. Kalau ada, kalau nggak ada akan saya lanjutkan. Ada yang mau berpendapat? Habibi mungkin, Habibi. Ayo Oh, moderator. oke. Kalau Ya, ya jadi dulu dari Habibi dulu. ini, Ustaz, aku dulu pernah dapat materi pengantar manajemen kayak gitu. Oke, Nah, yang gimana paling tuh? aku ingat itu manajemen itu pokoknya intinya ada 4 hal kan. Oke, POAC kayak gitu. apa Nah, itu ini POAC? planning, Oke, organizing, terus actuating oke, sama controlling kayak gitu. oke, Yang baik mana ya. dari ketiga elemen ini itu arahnya ya kita mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien kayak gitu sih. Oke, mantap. Ini juga dari Kak Isma nih. Nah, manajemen itu apa? Menurutnya Kak Isma, pengaturan atau seni mengatur. Oke, bagus. Jadi benar semua ya dari baik dari Habibi, baik dari katanya Kak Isma. Manajemen itu adalah apa? Ya ngomongin soal pengelolaan atau pengaturan secara efektif dan efisien. Kenapa kok begitu? Nah, ini kita sedikit membahas tentang manajemen. Next. Oke, ada sedikit latar belakang. Ini nggak sedikit ya. Agak cukup banyak ya latar belakang. Kenapa kok materi ini tuh apa ya? Buat saya itu resah. Saya pengen menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang awalnya itu rumah tangga dibangun dengan penuh cinta, tapi pas masuk rumah tangga, cintanya ini jadi luntur dan layu. Kenapa? Karena muncul permasalahan-permasalahan. Mulai dari soal kesehatan mentalnya. Hari ini kan lagi marak isu mental health ya. Nggak boleh nih kita itu kena mental illness dan seterusnya, gangguan mental. Lah ini pun ada. Terus juga kesehatan fisik juga mulai muncul. Masalah finansial, terus juga aset, masalah waktu, nah, quality time bareng, masalah pekerjaan rumah, masalah dengan anak, masalah dengan mertua. Ini tuh apa? Seringkali menjadi keluhan dari klien-klien kami dan ini buat saya pribadi itu resah gitu. Ya apa ya ini supaya selain saya menyelesaikan problema spesifik di klien-klien, nah saya mengumpulkan oh apa sih keluhan-keluhan itulah paling banyak ini ada keluhan-keluhan yang di sana sering kali masuk di kami. Nah, satu dari problema kesehatan fisik. Dan ini ada juga pengalaman saya yang saya tulis. Setelah menikah itu seringkali malah badan itu jadi melar. Ini banyak gitu yang mengeluh begitu. Ada teman saya yang sebelum nikah itu kurus gitu. Tapi waktu nikah, jadi kelihatan, wah kok pangling gitu. Wah, lu gemukan sih gitu. Kamu kok tambah gemuk gitu. Ada yang seperti ini cowok ya. Nah, terus ada juga yang malah tambah kurus. Oke. Jadi ada pengaruh fisik yang seperti itu. Belum lagi kadang sering insom. Nah, bahkan ada yang sampai kena anemia, ada yang hipertensi. Nah, kurang juga olahraga jadinya, kurang gerak. Bahkan
Ya ini pola makannya jadi buruk. Nah, itu secara fisik. Secara psikis, stres. Kenapa? Karena sikap pasangan. Nah, ngerasa tertekan ya. Stres kan menegang ya otot-otot dan berpengaruh terhadap fisik, sorry, terhadap psikis. Yang di sana itu jadi gelisah, jadi nggak enak. Makanya juga bisa muncul insomnia, gangguan tidur. Ini tuh sering gitu terjadi. Ngerasa berjuang sendirian, terus ngerasa nggak dihargai. Bahkan konflik sepele itu menjadi membesar. Lah ini tuh muncul. Nah, mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, terus habis gitu menumpuk masalah ya, muncul akhirnya insecure, anxiety. Bahkan apa yang saya sedih banget, saya pernah ada pengalaman di situ klien yang juga sudah ke psikiater dan dia diagnosis depresi berat gitu. Gara-gara siapa? Nah, gara-gara hubungan cintanya dengan pasangan. Lah ini apa ya? Benar-benar sedih gitu. Aduh, kok bisa ya sesuatu sumber kebahagiaan pasangan kan sumber kebahagiaan ya. Kok malah menjadi sumber penyakit jadinya. Kok malah jadi penderitaan. Kita kan nggak pengen seperti itu. Nah, makanya di materi ini saya pengen memberikan gimana sih kita memanage itu, gimana sih kita itu mengelola itu agar sumber-sumber kebahagiaan yang kita miliki, yang ada pada kita, itu benar-benar memberikan kebahagiaan. Nah, ya otomatis nggak selalu terus bahagia ya di kehidupan ini nggak ada apa ya kita bahagia terus nggak ada lika-likunya nggak ada sedihnya nggak mungkin. Nah, yang prinsip adalah kalaupun ada masalah, kalaupun ada suatu konflik itu nggak benar-benar ngebuat sampai problema psikis dan fisiknya itu seperti ini gitu. Kenapa? Karena ada jurnal yang saya baca yang namanya kanker pada perempuan itu rupanya juga setelah diriset, setelah diteliti, gejalanya kenapa? Karena menumpuk emosi gitu. Jadi kanker pada perempuan, entah itu macam-macam ya, kanker A, B, C, D, E. Nah, itu ternyata ditelisik itu dia menumpuk emosinya, menumpuk di sana perasaan-perasaan kecewa, marah segala macamnya ditumpuk. Nah, itu bisa malah berefek kepada fisiknya di usia 45 tahun, di usia mulai 50 tahun, kankernya muncul. Ini kalau dari sisi perempuan. Kalau dari sisi laki-laki, itu adalah di hipertensinya. Akhirnya ngebuat stroke karena pecah pembuluh darah. Nah, ini itu saya jumpai begitu data-datanya. Wih, bisa seperti ini ya, sumber bahagia malah bisa menjadi sumber derita ya. Wah, bahaya nih kalau misalkan ini juga bersemayam dalam diri kita, maka harusnya kita kelola, harusnya kita atur. Itu baru sisi fisik dan mental ya, belum yang lain soal finansial, gayanya elit, padahal ekonominya tengah lagi sulit. Nah ini pun ada yang cukup menggelitik ini rekan saya, teman saya gitu, gajinya suaminya itu udah di angka 2 digit. Tapi dia ngerasa kurang masih aneh. Loh, kenapa ketika saya telusuri, oh iya ini kok nggak dikelola dengan baik ya, nggak ada pencacatannya, nggak ada mana yang diprioritasin untuk biaya-biayanya, padahal anaknya baru satu. Nah ini yang kadang kok malah jadi sumber konflik gitu, padahal gajinya udah besar. Nah ini bukan hidup di kota ya, tapi bukan maksudnya kayak DKI Jakarta yang memang tingkat tingkat kebutuhannya itu pasti ada berbeda. Ini ya masih di daerah Jawa Timuran lah. Nah itu yang gajinya itu besar, tapi dia merasa nggak cukup itu yang kok bisa bro? Kenapa bro? Nah ini yang di sana itu terjadi ketika ditelusuri. Oh ternyata pencatatan keuangannya, terus habis gitu keterbukaan soal keuangan ini juga menjadi problema. Belum lagi kalau ada case penipuan, terus atau ada case pasangannya jobless itu juga menjadi konflik dan perpecahan pertikaian. Nah kayak
kenapa nggak dikomunikasiin dulu sih? Kenapa nggak diselesaikan baik-baik? Bahkan yang terbaru yang bikin miris banget, berita terupdate seorang suami tega KDRT sama istrinya bahkan membunuh 4 anaknya itu yang aduh ya Allah ini kenapa gitu lah. Salah satu faktanya karena si suami ada joblessnya kurang lebih selama 4 atau 5 bulan. Nah ini menjadi perkara harusnya bisakah diselesaikan? Bisa, nggak perlu sampai kejadian semacam itu. Nah ini loh yang di situ apa ya lagi-lagi ya keresahan ini muncul dan pengen ayolah kita belajar, ayolah kita di situ coba apa sih yang perlu kita pelajari dan perlu kita di sana itu kelola. Nah, makanya di sini muncul. Nah, oke, yang lain sebagainya ini nanti bisa teman-teman baca di sini. Saya sampaikan sudah cukup rigid. Oke ya, masalah pekerjaan rumah, masalah dengan anak, masalah dengan mertua. Nah, ini semacam inilah muncul saya mendata baik keluhan klien, keluhan saya pribadi, lah pengalaman saya pribadi juga ada pengalaman teman. Nah, ini saya coba rangkum seperti ini. Next. Nah, ini ya sumber-sumber daya yang sebenarnya harus kita kelola, sumber yang daya yang kita miliki itu sebenarnya ada apa aja sih? Nah, ini macam-macam sumber daya. Kalau mungkin secara prinsip kan ya sumber daya manusia, sumber daya alam gitu, yang hidup dan juga yang mati. Nah, ini kan sumber daya. Waktu itu juga termasuk sumber daya. Nah, ngomongin sumber daya manusia di dalam rumah tangga, siapa sih sumber daya yang kita miliki? Pasangan kita sumber daya, anak kita juga sumber daya itu. Orang tua, mertua itu juga sumber daya, kerabat, ya ipar dan seterusnya ini adalah sumber daya. Ini butuh pengelolaan. Kalau nggak dikelola dengan baik, kadang mindset kita udah isinya prasangka-prasangka buruk atau apa, kadang malah crash. Kadang malah nggak menjadi kebahagiaan, malah menjadi penderitaan, malah makin besar dan seterusnya. Padahal ada kadang cuman salah paham. Nah, ini pun juga muncul. Padahal kalau dikelola dengan baik, dibangun hubungan baiknya, oh itu bisa apa? Jadi sumber-sumber yang sangat menolong kita di waktu tertentu. Contoh misalkan kerabat kita. Nah, keluarga terdekat kita ya, kayak misalkan kakak atau adik. Ketika kita ada masalah, kalau orang tua nggak ada, larinya ke siapa? Ya ke kakak atau adik kita. Buat minimal sharing dulu keluh kesahnya. Kalau misalkan kita ada problem dengan pasangan kita. Nah ini kalau kita nggak jaga hubungan dengan baik, ya susah. Seringkali kita nggak dapet nih untuk tempat cerita. Keluarga sendiri udah nolak-nolak kita gitu. Nah padahal itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Oke, itu baru ngomongin manusia. Terus ngomongin keuangan yang kita miliki, finansial yang kita miliki. Besar atau kecil, apalagi besar ya, itu kalau kita nggak kelola dengan baik, ya sama-sama nggak akan kita bisa bahagia. Belum ngomongin aset, peralatan. Yang sering jadi meme-nya kan gitu. Cewek itu kalau motornya belum mati, belum ke bengkel. Pas di bengkel dilihat olinya habis gitu. Nah, ini kan menjadi apa ya kadang menggelitik loh ternyata nggak cuman cewek laki pun juga bisa lalai untuk ngomongin perawatan aset. Nah kadang kalau laki kan kalau dia ada hobi otomotif wow dia gonta-ganti motor atau gonta-ganti mobil tapi nggak melihat apa ya kondisi keuangan yang tengah dihadapi. Oh ini ganti oli hanya trik marketing. Oke, nah ini ngomongin peralatan, ngomongin aset yang dimiliki. Nah, waktu yang seringkali nggak disadari, sebenarnya waktu itu sangat berharga. Makanya ngomongin waktu di dalam Al-Quran itu juga sudah banyak ya peringatannya. Demi waktu, demi aduha gitu. Itu kan ngomongin waktu, terus apa ya ngomongin sepertiga malam ini juga ngomongin waktu sering banget Allah singgung soal waktu. Nah ini adalah juga sumber daya yang berharga karena ini nggak bisa diulang, ini nggak bisa kita kembali. Nah seringkali kita nggak aware nih soal waktu.
Saya pribadi punya masa lalu yang demikian. Sering banget apa ya, acuh terhadap waktu, terhadap yang namanya kebahagiaan apa sorry sumber daya yang bisa membawa bahagia ini adalah ya waktu itu tadi. Sering banget ya leha-leha semacam itu, apa meremehkan, akhirnya jatuhnya menunda. Nah, bahkan hari ini pun itu pun masih ada walaupun nggak separah dulu. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Makanya manajemen itu ngapain? Nah, aktivitas mengelola, aktivitas mengatur, kalau katanya Kak Ismi tadi seni mengatur bermacam sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, prinsip yang dipegang dalam manajemen itu adalah efektif dan efisien. Next. Oke, ya ini yang tadi sudah saya singgung. Efektif itu ngomongin tercapainya tujuan. Berarti ada goals, ada target. Efisien ngomongin cost, ngomongin biaya yang dikeluarkan. Ya otomatis kalau kita punya tujuan tertentu pasti ada costnya. Cost ini nggak cuman ngomongin uang ya, tapi waktu itu juga cost. Tenaga itu juga cost. Pikiran itu juga cost. Nah, ini yang di sana dirumuskan. Oke, terus ini ada sedikit diskusi. Dengan tujuan tercapai, yang cost-nya itu rendah, maka itu makin bagus. Karena itu menguntungkan berarti. Tujuan tercapai sudah mengeluarkan banyak cost. Sorry, tujuan tidak tercapai sudah mengeluarkan banyak cost. Itu merugikan. Contoh, kalau ini ngomongin hubungan cinta ya. Sudah ngejar nih perempuan, mati-matian, ditolak. Padahal modal udah keluar banyak, udah waktu, pikiran, tenaga dicurahkan, tapi nggak dapat hatinya. Dibilangnya kita cuman kakak adean kok. Nah, kalau sebelumnya kan begitu. Lah kalau dalam rumah tangga seringkali apa? Kita sudah memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran. Nah, tetapi kayak malah di sana itu menjadi akhir yang buruk. Seperti kisah berita yang tadi saya singgung. Nah, ini loh yang di sana sebenarnya kita harus menilai dengan jauh lebih realistis. Kalau sudah di KDRT, kalau sudah yang seperti itulah ini udah nggak baik nih. Nah, itu udah tanda alarm nih bahaya. Nah, ini yang semacam ini itu sebenarnya merugikan. Oke, terus kalau misalkan tujuan tercapai tapi cost-nya tinggi, bagaimana? Kadang ada perlu upaya promosi gitu. Kalau kita lebih detail ya, ada pemasaran masuk, kadang ada promosi dulu agar mengenalkan, agar ada awareness gitu. Pasar itu ngerti nih, tahu nih, oh ada produk ini baru. Akhirnya mau cobain. Nah, biasanya memangkas biaya, akhirnya menekan biaya produksinya, atau nggak nyari untung dulu. Nah, rugi dulu nggak apa-apa. Nah, tapi setelahnya baru meraup keuntungan. Case-nya seperti Pocari Sweat. Pocari Sweat itu juga begitu ya. Kalau saya lihat video apa dari perusahaan Pocari Sweat itu sendiri, itu awal kali dia mencetak ribuan kaleng, ribuan botol itu untuk dibagi-bagi kepada masyarakat supaya ngerasain manfaat produknya bagaimana. Baru setelah itu, wah keuntungannya luar biasa. Nah, ini strategi juga sih. Nah, harus ngelihat itu. Nggak selalu cost yang tinggi itu buruk, asal perhitungannya tepat. Nah, baru setelahnya cost-nya harus diseimbangkan. Nah, semacam itu. Cost rendah tapi tujuan tidak tercapai gimana? Nah, ya otomatis cost-nya ditingkatkan agar tujuannya bisa tercapai. Nah, ini ya lagi-lagi ya ngomongin efektif dan efisien ini saling berkesinambungan. Tidak bisa dipisahkan kalau kita urusan manajemen. Next. Oke, ini yang dibilang sama Mas Habibie tadi. Dalam ilmu pengantar manajemen, nah pasti menyinggung tentang POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Actuating ini lainnya adalah leading. Nah, kenapa juga di bagian ini, oh ini palangnya juga ada silang-silangnya begini? Lah, karena memang saling keterkaitan gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomongin proses, tapi ya planning ini juga kita bisa ngomongin soal nanti pelaksanaannya, planning pelaksanaan, planning staffing gitu, organizing kan ngomongin delegasi ya tugas-tugas. Ada planning controlling ini
diatur begitu, disiapkan. Ada juga kontrol ini yang ngebahas tentang planning. Nah, ada ngebahas tentang kontrol delegasinya. Oh iya ya, ternyata eh, apa dia nggak sesuai nih menjalankan tugasnya, nggak sesuai SOP dan seterusnya lah ini dikontrol. Nah, yang semacam-semacam ini memang saling berkesan kesinambungan, nggak hanya sebuah proses begitu ya, tapi juga ada saling benang merahnya. Oke, planning itu apa ini? Proses menetapkan sasaran-sasaran, ya tadi ya, ngomongin target, ngomongin goals, itu juga ngomongin planning. Sorry, itu adalah di planning, di bagian planning kita merencanakan. Terus habis itu mendelegasikan tugas-tugas, ini tugasnya siapa, ini harus siapa yang menjalankan, itu ngomongin organizing. Makanya ngomongin bagian-bagian kepanitiaan. Nah, itu biasanya adalah ngomongin organizing. Kita ada event apa? Oh, panitianya siapa? Si konsumsi, si keamanan. Nah, ini itu adalah ngomongin organizing. Ada delegasi-delegasi penugasan. Nah, ngomongin actuating, ngomongin proses berjalannya. Oke ya, ini terlaksana dengan baik gak? Ayo, panitianya, divisi-divisi ini bagaimana? Nah, akhirnya waktu actuating tadi ada juga kontrol. Nah, ini berjalan secara berkesinambungan. Nah, manajemen itu begitu. Oke. Dan seringkali tanpa kita sadari, sebenarnya juga kadang kita tuh melakukan itu sudah sehari-hari. Kayak misalkan dulu kita waktu masih sekolah, kita nyiapin buku pelajaran kita di sana harus belajar dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk sebenarnya ada planning belajar, ada kita melakukan belajar. Nah, terus ada kita evaluasi belajar kita. Lah, itu sebenarnya kita sudah melakukan itu. Tapi kita nggak sadari aja. Banyak lagi kalau ini case fokusnya rumah tangga. Ya otomatis ada kita kayak kita ngomongin soal finansial misalkan sama suami sama istri kita. Kita harus ada planning. Oke, income-nya kita berapa? Pemasukan kita berapa? Oke, kebutuhan kita berapa sih? Ya, diatur. Oh ini nih buat saving. Oh ini nih buat kebutuhan bulanan. Oh ini nih buat dana daruratnya. Nah, sehingga ada planning ngomongin planning. Nanti di organizing ini gimana? Oke, aku pegang ya uangnya. Oke, nanti pos-pos banknya ini ada apa sudah dibeda-bedain ya kan campur-campur. Nah, ini adalah ngomongin apa organizingnya. Nah, kadang kan oh yang suami yang cari uangnya, menteri keuangannya istri. Kadang kan ada seperti itu. Lainnya juga bentuk organizing. Siapa yang di sana pegang uangnya. Nah, siapa yang nyatet nyatet keuangannya. Ini adalah bentuk organizing. Actuatingnya bagaimana? Ya, pas dibelanjakan itu ada pencatatan, ada di sana nanti oh keluar uangnya diminta misalkan ada kebutuhan dadakan begini, akhirnya uang keluar lah. Inilah bentuk actingnya. Bentuk kontrolnya apa? Biasanya di akhir bulan. Ini kita sudah over nih pengeluaran kita over budget. Ada nggak ya bisa dihemat? Atau ada akhirnya kita ngambil tabungan dan semacamnya. Lainnya adalah bentuk controlling. Oke, next. Nah, itu ditambah. Ada satu lagi nih sebenarnya masih sama ya, ada POHC tapi di situ ada tambahan evaluating. Karena ada beberapa pakar yang mengatakan controlling itu nggak memasukkan evaluating, nggak ada evaluasinya. Nah akhirnya ditambahlah evaluating untuk mengevaluasi berjalannya sejauh ini. Oke, next. Nah, sehingga manajemen cinta ialah upaya kita mengelola, mengatur. Nah, sumber daya, iya nggak apa-apa. Ini Kak Nur ya. Nah, upaya mengelola, mengatur sumber daya yang ada dalam hubungan agung ini antar manusia, karena kita konteksnya rumah tangga, agar berjalan efektif dan efisien. Dalam artian nih, membangun cinta dalam rumah tangga ini yang secara efektif efisien. Nah, ini loh, manajemen cinta itu begitu. Agar apa? Cinta itu bukan malah layu dan mati, tetapi malah makin tumbuh dan subur dalam rumah tangga. Mungkin saya menganalogikan atau mengumpamakan cinta dalam pernikahan itu awal ya, pernikahan awal itu kita seperti menanam bibit.
Oke, bibit tanaman. Nah, itu kan harus disiram, harus dipupuk. Kalau ada hama atau sesuatu, kita harus lindungi dia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, terus akhirnya dia tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Akhirnya sampai menjadi pohon yang di sana besar. Nah, manajemen cinta itu begitu. Gimana tanaman ini agar dia itu tumbuhnya baik, nggak ada hama, nutrisinya lancar lah. Ini kan butuh pengelolaan. Kapan nyiramnya? Nah, siapa yang nyiram lah? Ini semacam itu. Sehingga manajemen cinta ini ngomongin membangun cinta dalam rumah tangga ini secara efektif dan efisien. Begitu. Next. Sekarang, bagaimana langkah teknis manajemen cinta dalam rumah tangga? Next. Ini. Oke, karena ada efektif dan efisien, dan efektif ngomongin manajemen ya, efektif itu adalah adanya tujuan, adanya goals, berarti mutlak manajemen itu harus ada goalsnya, harus ada targetnya, arahnya kemana nih, begitu. Nah, ngomongin target, ngomongin goals, otomatis ada visi dan misi. Oke, kenapa? Karena ya rumah tangga itu hakikatnya kita berorganisasi, kita bekerja sama, kita membangun sebuah unit keorganisasian gitu. Kan kalau kita belajar dulu di IPS, antara dua manusia kalau di sana saling berinteraksi. Nah, inilah terjadi yang namanya komunikasi, terjadilah kerjasama, terjadilah sosialisasi. Nah, dua orang ini kalau cuman sekedar nggak ngapa-ngapain, nggak jelas arahnya ya kan jadi sia-sia. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu tujuan, nah dia akan bekerja sama meraih tujuan tersebut. Nah, ini adalah visi dan misi. Visi itu jangka panjangnya, misi itu adalah sasaran-sasaran atau jangka pendeknya. Oke, apakah rumah tangga perlu visi dan misi? Jelas, butuh visi dan misi. Kenapa? Karena di sini banyak masalah yang saya jumpai ya ketika dalam rumah tangga yang itu sebabnya karena ngebangun rumah tangganya dulu nggak ada visi misi atau kurang kuat visi misinya. Sehingga pondasi rumah tangganya jadi rapuh. Karena arah rumah tangganya nggak jelas. Misi-misi yang mau dicapai ini juga nggak jelas gitu, nggak dikomunikasiin atau malah jalan sendiri-sendiri. Si istri pengennya apa, si suami pengennya apa, nggak ketemu, konflik malahan. Nah, itu sering banget saya jumpai gitu dalam case-case klien, bahkan saya sendiri sama istri pun sering kali konflik juga ngomongin soal misi. Oke, gimana sih masalah itu yang sering muncul? Gimana masalah itu yang sering saya hadapi ketika ada kondisi klien? Satu, niat dari awal nikah itu ada yang pengennya menghindari zina. Sudah ada nih misi yang semacam ini. Aku sudah merasa cukup umur dan sudah mapan, maka pengennya nikah. Ada juga, saya tuh awal niatnya nikah itu kenapa? Ya, saya tuh capek hidup sendiri. Nah, ada yang semacam itu. Atau bahkan sudah di ultimatum orang tua untuk segera menikah. Nah, ini banyak niatan-niatan membangun rumah tangga itu awalnya begini. Ada visi misi yang semacam ini. Ya, kenapa saya menikah? Saya pengen hidup bahagia. Nah, pertanyaannya, apakah sudah cukup visi misi yang semacam ini? Ataukah ini visi misi yang masih lemah? Orientasi atau goals yang masih lemah? Kalau sudah selesai menghindari zina, terus apa? Apalagi kan ini kayak terlalu singkat aja, terlalu simple. Kalau sudah merasa mapan dan cukup, terus punya istri, nah apalagi? Kan kadang nggak, karena nggak tahu ngapain. Nah, terus pengen sesuatu nggak dikomunikasi. Lah ini juga jadi malah jadi konflik. Kalau udah nggak capek hidup apa, kalau udah apa ada pendamping, udah nggak hidup sendiri, terus apa? Nah, ini kan belum cukup untuk menjadi yang namanya visi misi. Mungkin sebagai misi it's okay, tapi kalau menjadi visi, lah ini belum. Makanya di sini ketika semua itu tidak membahagiakan atau berkurang kebahagiaannya, wajar muncul konflik bahkan mencari sumber kebahagiaan yang selainnya. Contoh misalkan, oh ya aku nikah, kenapa? Karena aku udah ngerasa cinta sama dia.
udah ngerasa bahagia sama dia. Di tengah pernikahan, entah itu usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, wah ekspektasi buyar semua terhadap pasangan. Nah, cari sumber kebahagiaan yang lain ngapain? Selingkuh. Nah, ini banyak banget case-case yang kami tangani itu semacam itu. Nah, niatnya juga bukan karena Allah. Kadang yang niatnya juga karena Allah di tengah jalan tergoda. Oh, jangan salah, banyak. Oke, semacam itu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan gimana? Adakah case perempuan di situ juga selingkuh? Ada, gitu. Banyak juga. Tapi emang yang lebih banyak laki-laki. Oke ya, case-case yang semacam ini saya jumpai. Kalau sumber kebahagiaannya laki-laki kan di situ. Kadang kalau sumber kebahagiaan perempuan gimana? Oh, udah suamiku nggak bisa membahagiakanku lagi. Ya udah, dia fokusnya ke anak-anak. Dia pengen dia bagusnya. Oke, nanti kita bahas ya, Kak Isma. Kadang akhirnya udah capek sama suami, aku bertahan demi anak. Nah, klasik banget, sering banget apa ya kayak seolah-olah mengorbankan bahagianya sendiri demi anak-anak lah, ini loh yang miris. Bahkan ya case berita terupdate itu kayak seolah-olah nggak sadar ini suaminya udah abusive, harusnya cabut, harusnya di sana udah pergi, tapi malah milih bertahan. Kadang saya juga apa ya agak heran juga, ada seorang istri yang di KDRT sudahan nggak dinafkahi juga, berharap suaminya bisa berubah. Nah, ini yang kadang apa ya, agak agak sebenarnya sedih, tapi juga agak kesel gitu. Ya namanya perubahan itu ya dari dirinya gitu. Ya kita yang harus sadari dan realistis bagaimana. Kalau upaya-upaya kita berusaha menyadarkan suami udah mentok, udah buntu, ya maka memang jalan terakhirnya bisa jadi ya dengan perpisahan itu. Nah, ini yang semacam ini nih muncul gitu. Problema-problema ini kami hadapi di tengah apa ya? eh dinamika kehidupan rumah tangga di Indonesia. Nah, ini problema gara-gara apa? Satu sumbernya, masalahnya. Karena memang membangun rumah tangganya nggak ada visi misi yang kuat, yang real, yang konkretnya. Begitu. Makanya mungkin saya memberikan perumpamaannya sederhana banget. Seperti rumah tangga itu seperti sepeda gandeng. Yang di sana itu rodanya cuma dua, tapi pedalnya ada dua. Nah, boncengannya juga ada dua lah, tapi setirnya untuk yang bisa berbelok satu. Yang penumpangnya, nah setirnya cuman apa ya, ajek gitu satu doang. Oke, rumah tangga itu harus gimana? Arahnya itu jelas. Mau kemana? Oke, ada tujuan kan berarti. Terus ada misi yang dibangun. Oh, posnya sudah nyampe ya kan. Satu, dua, tiga untuk mencapai tujuan seperti itu. Kita goes kan pasti ada tujuan. Nah, kadang di tengah jalan kita capek lah. Kita harus kasih pos-pos. Mana nih pos buat istirahatnya? Nah, iramanya harus sama. Terus habis gitu apa ya? Kalau ada ujian seperti banyak bocor, kita berhenti dulu, kita tuntun bareng-bareng buat mencari tambal ban, kita kehujanan juga sama-sama, kita meneduh bareng lah. Rumah tangga itu harusnya seperti itu. Nggak cuman suka duka, nggak cuman suka doang dihadapi bareng-bareng, duka juga sama. Nah, inilah analogi sederhananya saya ya berkaitan dengan rumah tangga. Seperti sepeda gandeng. Harus ada tujuan, harus ada arah. Begitu, iramanya harus sama. Tanjakan, ayo semakin sama kekuatan tenaganya. Turunan, nah ini sama-sama menjaga agar remnya pakem nggak terjatuh. Bocor, nah sama-sama juga lah ini loh. Begitu. Makanya visi harus gimana? Kalau memang lillahi ta'ala niatnya ibadah, sampai akhirat dong, sampai di surga dong. Kenapa kok dunia doang? Bahaya kalau cuma target, ya aku pengen bahagia. Tapi bahagia apa? Ya bahagia, ya seneng lah di dunia. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Lah, ini kita ke next slide berikutnya dulu.
Nah, ini Allah sudah menyampaikan. Dunia itu isinya ngeprank. Allah sudah sampaikan di surat Al-Hadid, dunia itu kesenangannya menipu, di surat Al-An'am, di surat Al-Ankabut, ini udah banyak semua. Dunia itu sementara, bahagianya tipu-tipu, cuman senda gurauan, nggak serius berarti kan. Isinya kehidupan dunia itu cuma sekedar main-main. Nah, bertawakallah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari pada hari itu seorang bapak dap- tidak dapat menolong anaknya dan seorang tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Dan janganlah pula penipu ya setan ini memperdaya kaum dalam mentaati Allah. Next. Kalau ini hadisnya. Nah, hadisnya itu eh, seperti bangkai kambing yang cacat. Jadi ada suatu suatu riwayat di sana Rasul menjumpai bangkai kambing yang cacat. Di sana langsung Rasul mengumpulkan, wahai umat, adakah yang mau membeli ya kambing ini? Nah, langsung bilang, nggak ada lah Rasul. Itu kan sudah jadi bangkai, sudah nggak berharga. Oke, beneran nggak ada? Murah kok. Nggak ada lah. Oke, kalau nggak ada gratis deh. Ya Rasul, kalau gratis sekalipun dia itu cacat, nggak laku dijual. Oke. Nah ini loh, dunia itu seperti itu. Tidak berharganya seperti apa yang kalian ungkapkan saat ini. Nggak berharga dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat ini. Nah, perumpamaan dunia yang Rasul gambarkan ini seperti ini. Terus lagi ada hadis lain. Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar sayapnya nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir walau seteguk air. Kita bayangin sayap nyamuk itu kan kecil ya. Kalau bernilai di mata Allah walaupun sebesar sayap nyamuk, itu nggak akan diberikan kepada orang kafir. Masalahnya bahagia dunia ini kan diobral sama Allah. Oh, no, ada minuman keras. Oh, ada pergaulan bebas. Nih, ada perselingkuhan. Oh, ini ada apa judi online gitu kan. Ya udah, disebarluaskan. Orang-orang kafir menikmati itu, orang-orang musyrik menikmati itu. Lah, kita jangan sampai ikut menjadi salah satunya. Kenapa ya? Kalau diobrol sama Allah begitu, itu nunjukin tidak berharganya dunia ini. Bahkan kalau kita mau kalkulasi secara hitung-hitungan, coba aja dihayati. Sehari ini kita bahagianya itu berapa lama sih? Jangan-jangan malah banyak dukanya atau banyak netralnya, lempeng gitu aja, nggak ngerasain suka atau nggak ngerasain duka. Hitung aja seharian ini. Berapa menit kita itu bahagia, berapa kali kita bahagia. Kalau mau benar-benar dihitung ya. Atau kita bisa refleksi soal makan. Kalau kita makan, makanan sefavorit kita aja sekalipun, nggak selalu bikin kita bahagia. Benar ya? Lah, contoh kayak sederhana. Saya itu seneng banget ini ya, nasi goreng. Dulu waktu kecil sampai udah SMA itu bahkan sekarang masih ada walaupun diganti dengan selera-selera makanan yang lain. Tapi dulu itu paling seneng banget nasi goreng. Ada satu momen nasi goreng itu malah jadi apa ya menderita bagi saya ketika waktu itu pedes banget salah pesen. Wah itu bukan malah bahagia tapi malah membuat saya itu mual, nggak bisa menikmati nasi goreng tersebut karena saya nggak bisa pedas. Nah ini loh, makanan itu nggak selalu membahagiakan. Ini baru proses makannya. Bahagia makan itu sebenarnya pas kapan? Ketika kenyang. Kalau kita nggak kenyang mau makanan seenak apapun, pasti kita komen. Kok sedikit ya, nggak ngenyangin ya? Kadang kan gitu ya. Lah, ini loh manusia itu. Proses makannya dan juga hasilnya gimana, outputnya. Apakah mengenyangkan atau enggak. Itu memberikan bahagia. Oke, kita hitung berapa lama sih kebahagiaan itu pas makan, pas setelah makan. Paling ya bahagianya makan kalau kenyang udah setelah itu berapa menit kemudian udah hilang. Terganti dengan kefokusan yang lain. Ya kan manusia kan begitu. Nah, yang seringkali tanpa disadari manusia menstandarkan atau punya visi dalam rumah tangga, aku pengen bahagia apa? Ini loh pasangan membahagiakan aku. Ini loh nanti aku punya rumah
Ini loh aku nanti punya aset berapa M gitu sampai M. Ini loh lah suksesnya rumah tangga, visinya dalam rumah tangga selalu dinilai dengan materi atau kebahagiaan duniawi. Atau kalau nggak materi, ya itu tadi pasangannya, anak-anaknya. Nah, ini kan ya bahagia duniawi semata. Oleh sebab itu perlu nih kita revisi. Perlu nih kita di sana itu menata ulang lagi. Nah, visi kita bahagia itu mestinya di akhirat, mestinya di surga. Karena di sanalah tempat kebahagiaan yang kekal. Di sana nggak ada lelah, nggak ada capek, bahagianya terus-menerus, minta apapun dikasih. Ini yang mestinya jadi penghayatan kita lah. Ini mesti kita miliki nanti sebagai visi bangun rumah tangga. Sehingga kalau ada sedikit aja kebahagiaan dunia nggak kita dapatkan atau berkurang, kita nggak risau. Oke, masih ada nanti bagai yang lebih tinggi. Nggak risaunya akan tetapi kita perlu evaluasi. Ini kenapa? Ini salahnya di mana? Ini mana yang nggak termanage? Begitu. Back di materi yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya. Terus lagi. Nah, itu ya, itu baru kita ngomongin visi. Ngomongin misi juga sama, berarti amalan-amalan ketika masih hidup di dunia. Ya saat berumah tangga itu ladangnya. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu loh yang butuh nanti kita POAC atau POACE. Nah, ini yang di situ kita mesti mesti kelola hubungan dengan suami, hubungan nanti dengan anak, hubungan dengan di sana itu mertua, kerabat. Nah, ini yang kita kelola. Aset nanti kita bagaimana kelola, waktu kita nanti bagaimana kita kelola. Lah ini loh. Itu yang mesti kita lakukan. Terus POAC sudah bangun, misi dikuatkan. Nah, jangan lupa kulturnya. Kenapa? Karena kultur ini seperti penggeraknya. Kalau dalam dalam kendaraan itu seperti olinya. Nah, keluarga yang senantiasa punya visi dan misi supaya on the track sesuai dengan tracknya, maka harus dibangun kultur kayak rasionalitas, kecerdasan, saling kerjasama, evaluasi, kerja keras, tanggung jawab, empati ini adalah bentuk-bentuk kultur yang mesti dibangun. Makanya kalau ada salah satu yang kok kurang empati dia, ayo diingatkan. Ayo kita jadi evaluasi. Kok di sana aku kurang kerja keras? Lah, ayo diingatkan. Nah, ini loh. Sehingga kultur itu akan membuat kita bisa kembali lagi nanti pada yang namanya visi dan misi pencapaiannya ya. Oke, next. Terus lagi. Nah, ini yang sebelum kita masuk langkah teknisnya, kita harus memahami dulu semestanya. Oke, ruang lingkup terkaitnya. Kalau ini ngomongin cinta dalam rumah tangga, siapa yang menjadi subjeknya? Ya laki-laki dan perempuan. Seringkali kita menikah itu kita nggak membedah. Oke, nggak berusaha mengenali lebih dalam siapa diri kita dan siapa pasangan kita. Kalau kita ngomongin struktur kondisi ya, apa itu namanya, kejiwaannya. Nah, ini kita harus lihat manusia itu ada jiwa dan raga. Kondisi kejiwaan itu kalau kita detailkan, itu bisa serigit ini bahkan bisa jadi masih ada yang belum saya coba buka di sini. Oke ya, jiwa dan raga manusia itu ada dua unsur ini. Dalam jiwanya ada pikiran, perasaan, dan hati nurani. Oke, dalam raganya yang ngomongin fisik ini ada kepala, tangan, kaki. Nah, ini kan unsur-unsurnya. Nah, kita mulai deh dari ngomongin kejiwaan ya atau yang ada dalam jiwa manusia itu selain alatnya adalah pikiran, perasaan, dan nurani, ada apa aja? Oh, rupanya ngomongin jiwanya manusia ada struktur sifat dasar. Nah, ini kita pernah bahas ya, saya pernah menyampaikan ini sifat dasar perbedaan ya laki-laki dan perempuan. Ngomongin pengalaman hidup. Nah, suka dukanya, sukses gagalnya, pengaruh pola asuhnya, trauma asmaranya, atau trauma-trauma yang lain, ini akan terjadi di dalam pengalaman hidup. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi apa ya, rentetan pengalaman hidup. Paling gampang, kita menikah
usia 25 tahun, anggaplah begitu. Itu kan berarti sebelum-sebelumnya ada kurang lebih, misal kita mulai bisa menalar dengan baik usia 12 tahun. Kita sudah mulai mendata dengan baik, benar salah itu kan ketika akil balik. Anggaplah 12 tahun kita sudah mulai bisa menilai benar salah baik buruk. Nah, dari 12 tahun ke 25 tahun ini menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita. Belum lagi pengalaman masa kecil, yang di sana pengalaman yang apa ya, kita itu nggak bisa menilai baik buruk. Udah ditanamkan terus-terusan, kita meniru orang tua kita atau orang terdekat kita, tingkahnya, perilakunya. Nah, udah ada seperti itu. Sudah ada baik buruk pengalaman sebelumnya. Belum lagi yang tadi ya kan pas akil balik, ada pengalaman suksesnya, ada juga pengalaman gagalnya, ada suka dukanya. Ini bersemayam dalam diri kita, menjadi pengalaman hidup kita. Itu akan membentuk prinsip atau ego setiap manusia. Mana nih yang dia menurutnya penting, mana nih yang menurutnya nggak penting. Ini kan jadi prinsip ya. Mana yang di sana itu apa itu berharga bagi dia, mana yang nggak berharga bagi dia, mana nih yang bisa ditoleransi, mana yang nggak bisa ditoleransi. Ini ngomongin prinsip. Seringkali kita nggak berusaha mengenali prinsip itu. Karena tiap orang pasti punya prinsip yang berbeda-beda. Kita menikah, kita nggak mengenali. Makanya knowledge ini tadi, ini yang harus kita kenali. Knowledge kepada pasangan, ini loh yang harus kita kuatkan. Wih, banyak banget ya Pak ya. Banyak banget ya di situ yang mesti kita pahami. Iya. Bahkan kita juga harus mengenali diri kita gimana. Apa yang membuat kita terluka dulu, apa yang di sana pengalaman sukanya kita, apa yang di situ kita gagal, apa yang di situ kita sukses. Jangan-jangan karena kita gagal, kita judgement diri kita. Nah, kita akhirnya jadi insecure lah. Kita akhirnya nggak bisa berdamai. Atau kita ada pengalaman penolakan, ini kalau ngomongin luka asmara. Atau kita pernah disakiti, dihianati oleh pasangan kita. Wah, ini jadi pengalaman yang tanpa kita sadari, membuat kita itu punya prinsip. Kita punya ego. Loh, ego itu baik apa buruk? Ya, kalau di sana letak egonya pas, itu akan jadi baik. Dan setiap orang wajib punya ego. Oke, 5 menit lagi. Nah, ini struktur jiwa ya, belum lagi minat bakat, belum lagi sifat, akhlak, gaya hidup. Ngomongin raga, riwayat penyakit, kesehatan reproduksinya, pola makan, pola istirahat, olahraga. Ini semesta dari kedua belah pihak dulu. Outputnya apa? Kekurangan, kelebihan, kebaikan, keburukan. Nah, kita memahami ketidaksempurnaan pada diri dan juga pasangan. Oke, siap. Boleh. Next. Nah, ini semestanya. Kalau kita tadi kan ngomongin sumber atau objek cintanya ya, ada Allah, ada sesama, ya pasangan, ada kerabat dan sebagainya lah ini. Oke, dari laki-laki dan perempuan ini ya. Nanti harusnya ya dasarnya cinta kepada Allah ini dikuatkan. Pernikahan itu mistakon golizam, perjanjian agung dengan Allah. Nah, mestinya kecintaan terhadap Allah ketika menikah harus makin kuat, bukan malah semakin lemah. Nah, ini yang harus dikuatkan. Ini jadi dasarnya dulu. Makanya visinya haruslah sampai ke akhirat, haruslah sampai ke Allah. Gitu. Nanti kalau sudah punya buah hati, nah bagaimana kepada buah hati? Pola asuhnya, memberikan kasih sayangnya. Nah, terus ke orang tua, ke kakek nenek ini bagaimana? Karena pasti ya laki dan perempuan ada keluarga masing-masing, belum lagi ke ipar, paman, bibi dan seterusnya. Ini yang sering berinteraksinya. Kepada sahabat, rekan kerja, seringkali kan perselingkuhan terjadi kan ya, ya orang-orang terdekat, nggak ada perselingkuhan itu orang terjauh, pasti orang-orang terdekat juga. Pembunuhan juga kemarin tuh saya sempat nonton apa ya, drama kalau nggak salah. Di situ kriminolog menjelaskan bahwasanya pembunuh itu
bukanlah orang terjauh. Pembunuh ini ya, pembunuhan kayak yang kejam biasanya atau pembunuhan terencana biasanya bukanlah orang terjauh, justru orang terdekat yang dikenali, yang di sana itu bahkan ya tadi ya masih ada kerabat dan seterusnya. Lah, itu pun ada. Lah, ini loh semestanya. Oke. Nah, ini semestanya next terakhir. Nah, ini loh manajemen cinta. Banyak yang mesti kita pelajari. Sudah ngomongin visi misi tadi, ya, kalau ngomongin di dunianya ya berarti ngomongin nanti karir. Ini yang menjadi misi ya. Siapa nih yang nantinya berkarir? Apakah dua-duanya berkarir? Ataukah salah satunya? Nah, pembagian tugasnya harus jelas. Kalau misalkan dua-duanya sama berkarir, lah nanti bagaimana manajemen rumah tangga? Kan pasti ada penyesuaian. Berbeda pasti orang yang di sana itu berkarir, dua-duanya berkarir sama dua-duanya enggak. Nah, salah satunya yang cuman berkarir. Pasti otomatis ada perbedaan secara manage-nya. Bahkan nggak selalu perempuan itu ya di rumah terus, ngurus anak, ngurus rumah terus. Kalau anaknya sudah dewasa, dia akan gabut di rumah. Ya nggak apa-apa misalkan mencari kreativitas dengan bantu-bantu jualan atau punya hobi tertentu itu dibuat jualan. Ya nggak ada masalah. Nah, ini semacam misi-misinya, tempat tinggal, anak, investasi, upgrade skill, warisan yang akan ditinggalkan. Ini juga termasuk misi. Seringkali kita itu saat menikah kita nggak membangun misi. Apa sih yang nanti kita wariskan kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita. Nah, saya sudah ada gambaran apa yang bisa saya wariskan. Kalau nggak bisa mewariskan harta, saya harus mewariskan ilmu. Makanya saya senang berbagi, saya di sini membagi ilmu yang saya miliki, ya ini sebagai bentuk amal jariah yang ingin saya tinggalkan. Seperti itu. Oke, manajemen cinta begini. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap diri, pasangan, buah hati lah. Ada banyak yang mesti kita manajemen. Mungkin kemarin ada apa namanya mentor atau di sana pembicara lain sudah ngebahas tentang manajemen konflik. Nah, mungkin lain kesempatan karena ini waktunya kita sudah habis, kita akan bahas nih. Nah, nanti bisa request di grup atau di kolom komentar kalau misalkan kita ada kesempatan lagi, kita mau bahas yang mana. Oke, mungkin itu ya. Eh, apa namanya itu? Sebelum juga ngomongin teknis, planning, actuating, controlling dan seterusnya, itu kalau ada kesempatan di sesi yang kedua saya membahas itu. Baru requestnya mungkin ya ada kesempatan berikutnya kalau Allah masih memberikan izin. Nah, kita ngebahas tentang ini requestnya dari sahabat-sahabat semua di sini. Oke, terakhir sebagai promosi, next. Nah, ini ketika teman-teman ada problema yang di sana urgent, butuh diselesaikan, nah silakan menghubungi sama konsulting. Kalau ini berkaitan dengan pernikahan, mau menuju pernikahan, mau di sana konsultasi tentang pernikahan, nah hubunginya Kayla atau Sofisi ya kalau nggak salah ya, Sofisi Organizer. Ini untuk planning pernikahannya. Nanti akan dibantu nih sama mereka. Nah, ini yang di situ mungkin ya sebagai bahan promosi ketika teman-teman ada masalah yang urgent, yang membutuhkan pemecahan masalah berkaitan dengan ya hubungan sesama, mertua, anak. Nah, insya Allah kita akan berusaha membantu. Nah, kalau finansial mungkin kita nggak dalam ya, karena kita nggak mendalami di sana. Mungkin ada referensi yang lain, bisa juga di googling siapa yang bisa nanti dipercaya atau mungkin Kayla punya referensi nanti juga bisa ditulis ya di kolom komentarnya. Nah, untuk lebih detail soal finansialnya, masalah pekerjaan rumah, pembagian waktu dan seterusnya. Nah, ada urgensitas di situ untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, silakan nanti hubungi admin dari Samawa. Penutup closing statementnya kalau dari saya, oke. Terima kasih untuk teman-teman di sini, sahabat Siaga dan sahabat Samawa yang sudah mau meluangkan waktu
untuk belajar bersama-sama. Jangan berhenti hanya sampai di sini. Teruslah belajar karena membangun cinta itu sebentar. Membangun cinta dalam rumah tangga itu butuh pasangan yang sama-sama kuat dan sama-sama cerdas. Oke, cukup Mas Habibie di sini masih ada waktu 5 menit mungkin buat tanya jawab. Nah, silakan yang mau bertanya jawab di sini. Oke, terima kasih untuk Ustadz Salman ya, yang sudah meluangkan waktu buat menyampaikan materi pada malam hari ini. Materinya yang luar biasa banget ya. Jadi ini mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, silakan buat siaga, sobat siaga yang barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang mesti dibingungkan bisa eh, tanya ya di kolom komentar ataupun bisa langsung open mic juga boleh. Silakan. Sambil menunggu apa namanya mungkin ada sobat siaga yang tanya ini mungkin berarti nanti soal manajemen cinta itu banyak banget ya Ustadz bidangnya. Ada yang manajemen cinta buat Allah, terus buat diri sendiri, terus ke pasangan, ke keluarga kayak gitu. Nah itu berarti kalau misalkan dibuat uh, materi itu juga bisa ya Ustaz. Misalkan yang lebih spesifik cinta kepada diri sendiri, terus cinta kepada keluarga itu juga bisa gitu ya Ustaz ya. Bisa. Makanya kemarin sempat Muzai kan ngechat, oh manajemen kita tuh sering denger nih manajemen soal ini soal ini. Nah, cinta gimana ya nge-manajemennya? Lah di situ, oh ini kayaknya ruang lingkupnya Muzai ini membatasi gitu. Padahal cinta yang sebelumnya kita bahas itu luas karena ngomongin memahami gitu. Objeknya kan banyak, knowledge-nya berarti yang diperlukan banyak. Terus langkah-langkahnya tadi ya, caring, responsibility, respect ini kan juga harus senantiasa ada lah. Akhirnya nggak sesempit itu ngomongin manajemen cinta. Justru karena dimensinya atau ruang lingkupnya dalam rumah tangga itu begitu luas, ya semua itu yang mesti kita kelola. Nah, tinggal prioritasnya. Nanti itu begitu. Mana nih yang mesti kita prioritasin, kita kelola dulu. Oke, kadang ada satu momen, ya ini diri sendiri dulu nih yang harus dikuatkan nge-manage-nya. Oke, setelah diri sendiri selesai, nah baru nanti ngomong ke pasangan. Yang semacam-semacam itu teknis-teknis semacam itu karena ya ini tadi ya, waktu kita terbatas, mungkin ini akan saya lebih detailkan nanti di materi-materi berikutnya. Nah, makanya akan saya bagi apa ya, secara umum dulu nanti gimana sih bikin planningnya, gimana sih nanti organizingnya. Nah, itu kan ada, baru mungkin salah satu spesifik nanti contoh ke manage diri sendiri. Ini gimana nih untuk urusan waktu aja yang simpel. Kadang kita ngerasa kita udah paling baik, paling bener nih untuk ngurus manajemen waktu. Nyatanya banyak yang masih beleset. Gimana ya nge-manage waktu yang jauh lebih baik? Nah, yang semacam-semacam itu bisa nanti kita adakan forum lebih dalam. Makanya di part kedua nanti POACE ini akan saya detailkan dalam urusan rumah tangganya. Nah, itu semacam itu. Oke, seperti itu sih. Mas Habibi, Oke, siap-siap. ada yang tanya nih, Iya, ini ada yang tanya. Mungkin bisa Isma. aku bacakan dulu ya, Ustadz. Oke, Dari Isma. Cara mengekspresikan cinta itu bagaimana? Karena saya punya pasangan nggak ada lembut-lembutnya dari awal sampai akhir. Ini gimana nih Ustaz? Mungkin oke. bisa langsung Jadi, dijawab. ini berarti kan ngomongin cinta ke pasangan ya, akhirnya ya, dan pasangan ke kita. Satu mungkin kalau dari saya, kita bagaimana memang kalau memahami kenapa ya kok dia itu sekaku itu atau sekeras itu. Nah, ini harus kita pahami dulu apa yang membentuknya dia sampai seperti ini. Nah, itu yang berusaha kita kenali. Kok contoh ada beberapa case teman saya
yang di sana wataknya emang keras. Kenapa kok keras? Oh, ternyata memang bentukan pengalaman hidupnya juga keras, ngebuat dirinya begitu keras. Lah ini yang kita coba pahami agar kita bisa empati dulu. Oke, setelah kita pahami, nah kita bangun nih, akhirnya komunikasi sama-sama. Harapan akhirnya dibangun. Contoh kayak misalkan ada momen tertentu kita bisa bikin momen untuk deep talk. Nah, akhirnya kita awalnya basa-basi dulu, tapi di situ kita masuk ke harapan kita. Jujur, aku tuh pengen agar kamu bisa lebih lembut, agar kamu di sana lebih, ya kan. Lembut itu kan harus kita detailkan agar laki-laki itu ngerti. Kayak misalkan lembut itu, oh intonasinya jangan tinggi-tinggi. Oh ekspresinya ya jangan melotot, jangan mengernyitkan dahi yang semacam-semacam itulah. Kita perlu nih mendetailkan semacam itu agar suami kita itu memahami apa yang kepingin kita harapkan. Yang jelas ngomong kita harus mengkomunikasikan dan ini harus diulang-ulang. Karena kalau udah karakter, kalau udah sifat dasarnya begitu, karena dibentuk oleh pengalaman tadi, maka satu, orang itu pasti akan sulit untuk berubah atau sulit berbenah. Temperamental seseorang itu pasti ya, itu udah genetis, apalagi kalau udah genetis, pasti ya nggak akan bisa berubah. Akan tetapi itu bisa diarahkan, akan tetapi itu bisa dikontrol. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat case-nya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga orangnya temperamental, Umar bin Khattab itu orangnya kaku, keras dan luar biasa. Tapi luar biasanya, kekakuannya ini, amarah atau temperamentalnya ini, beliau arahkan untuk hal-hal yang mungkar, untuk hal-hal yang keji, yang di sana itu melanggar agama. Lah beliau arahkan ke situ. Sehingga beliau sampai berjanji ya di pidatonya ketika beliau itu menjadi khalifah, kalau ada aku keras, aku temperamental kepadamu, taruh kakimu di pipi kananku dan pipi kiriku menyentuh tanah. Jadi menyadarkan ini juga penting. Kalau di situ kita sudah sulit mengadarkan suami, nah solusinya ya itu tadi mediasi atau diajak ke orang yang lebih ahli seperti konselor pernikahan di sini untuk berusaha membantu menyadarkan egonya suami ini letaknya salah nih. Harusnya kan kalau udah berumah tangga itu bukan aku kamu, tapi egonya itu diletakkan ke kita di sakinah tadi, saling menenteramkan tadi. Kalau egonya diletakkan masih di aku kamu, ya aku emang orangnya begini. Misalkan gitu ya. Aku sampai kapanpun, aku nggak marah kok. Ya memang aku begini kan. Misalkan ada yang seperti itu ya. Ya ini ngomongin dia belum sadar. Dia belum menyadari. Ya orang yang belum menyadari otomatis ya dia akan sulit mengontrol. Nah masalahnya Umar di situ sudah ada poin menyadari sehingga ada kemauan, ada komitmen untuk berusaha mengontrol itu dan mengarahkan itu. Nah, emosi itu baik, temperamental itu baik, tinggal arahnya, tinggal objeknya. Nah, ini strategi ya. Mungkin nanti detail bisa ada apa itu momen tersendiri ya untuk bagaimana mengkomunikasikan. Ini manajemen komunikasi nanti kepada pasangan. Bisa nanti kita agendakan ya, Kak Isma. Tadi ini ada lagi nih Habibi. Oke, oke, gitu ya. Kira-kira buat Isma, apakah sudah menjawab? Terima kasih Ustadz. Oke, sepertinya sudah cukup menjawab ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Asvin. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan ke pasangan kembali? Karena sebelumnya pernah ada pengkhianatan, jadi sekarang sering was-was takut terulang. Nah, ini ada masalah mungkin trust issue ya kalau Iya, istilahnya ya Ustaz. Nah, mungkin bisa langsung ini bantu pencerahan nih Ustaz. oke Silakan. baik. Ini yang sering kali apa ya buat saya ini banget apa ya bukan sering. Apa kok jadi jadi belibet ya. Klien kami banyak yang menanyakan soal ini. Bagaimana caranya menumbuhkan trust issue? Solusinya adalah apa? Satu, dimulai dengan ngebangun komitmen lagi.
gitu. Dengan di sana menyembuhkan masing-masing. Jangan salah, kondisi pengkhianatan seringkali tanpa kita sadari, oke, aku merasa aku jadi korbannya. Aku di sana paling tersakiti. Nah, kalau kita sudah merasa ada di titik seperti itu, kadang tanpa kita sadari kita juga melukai balik gitu. Akhirnya apa? Ya dikuatkan bareng-bareng komitmen, ayo kita saling menyembuhkan. Jadi menumbuhkan kepercayaan ini nggak cuman effort lebihnya dari pasangan, tetapi dari menata mindsetnya kita juga. Kalau kita memang sudah memberikan maaf, memberikan kesempatan lagi, nah konsekuensinya adalah kita juga harus berupaya, ada effort gitu untuk di sana menguatkan cintanya lagi. Ini ada case yang menarik dari klien saya. Klien saya itu diselingkuhi, tapi luar biasanya dia menyikapi dengan sangat positif. Malah gini kok, wah aku punya pesaing nih. Wah bahaya nih, kok aku punya pesaing ya. Wah aku harus menguatkan cintaku lagi. Malah refleksnya gitu. Akhirnya sering banget bermanja, akhirnya sering banget untuk mengajak ngobrol, quality time, hubungan intim juga akhirnya lebih dikualitaskan. Itu malah ada yang sampai refleksnya itu begitu. Lah ini nunjukin sebenarnya apa? Balik-balik lagi gimana kita meresponnya. Oke, ada seorang bijak mengatakan begini, yang namanya kesedihan, yang namanya kedukaan, kekecewaan, kalau nggak kita izinkan diri kita kecewa, itu akan jadi angin lalu. Jadi emosi itu juga atas izin kita. Paling gampang gini, kita ada kecelakaan menimpa kita. Ada dua respon. Contoh, ada kecelakaan mobil, brak. Satu orang di sana itu keluar dengan dari mobil itu malah ngucap alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya Allah, aku masih selamat dari kecelakaan ini. Oke ya. Ada orang lain yang cuman keserempet mobilnya itu sudah marah-marahnya nauzubillah. Ada respon yang berbeda kan. Lah kenapa? Karena satunya memberikan izin kepada dirinya buat marah, buat kecewa. Satunya tidak memberikan izin untuk dia kecewa, untuk dia marah. Nah, ini soal memang bagaimana kita menata mindset kita dan kita ngomongin tadi komitmen. Memaafkan dan meminta maaf itu sama-sama butuh nyali. Oke ya. Meminta maaf itu nyalinya adalah kesadaran kalau dia salah, memaafkan adalah ketulusan, memberikan ampunan atas kesalahan orang lain. Lah, ini sama-sama butuh nyali. Ini yang dikuatkan. Nah, mindset yang kedua yaitu tadi kita harus memahami kita nggak bisa ngomongin menumbuhkan kepercayaan itu hanya berharap dari pasangan, tapi juga harus dari kita. Kita izinkan nggak luka batin itu terus mengganggu pikiran kita, ataukah ya tadi seperti respon klien yang pernah saya ceritakan, diselingkuhi sama suaminya itu malah bukan menjauhi suaminya, tapi malah kualitas hubungannya itu makin kuat sampai di titik dia berhasil memenangkan ya suaminya kembali. Seperti itu, akhirnya suaminya menyadari kekeliruannya, suaminya di situ evaluasi ya, atas kesalahan-kesalahannya dan mau memperbaiki. Nah, ini kan luar biasa, ada respon, wih, menarik banget nih. Responnya bukan malah resisten, malah semakin dekat gitu. Kualitas komunikasi ya mulai bermanja, mulai apa-apa itu eh menuruti ya kan suaminya, jadi makin intens komunikasi, deket lagi. Kalau ngomongin keintiman ya itu juga makin intens. Akhirnya dia berhasil merebut suaminya lagi gitu dari pelakor tadi. Nah, ini ngomongin bagaimana penerimaan kita soal rasa kecewa tadi. Kita mengizinkan nggak kecewa ini terus-terusan atau kita mau melepaskan, merilis kekecewaan itu, kita bangun tadi cintanya lagi. Karena nggak bisa kita hanya pasif.
Nggak bisa hanya meminta effort lebih dia agar nunjukin dia kan keterbukaan apa-apa ngabarin, nggak bisa. Nah, tapi kita juga tadi ya strateginya salah satu klien kami itu ini bisa diadaptasi. Oh, berarti ada saingan nih mindsetnya malah gitu. Oh, nggak bisa nih, nggak terima. Oh, aku harus bersaing, harus mendapatkan dia lagi. Aku tunjukkan. Nah, ini menarik ada yang seperti itu kisahnya klien. Oke, mungkin cukup karena sudah jam segini. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Semoga bisa ini ya menjawab dan juga memberikan pencerahan buat Asvin. Dan kebetulan ini sudah jam setengah 9 lebih ya. Mungkin apabila teman-teman sobat siaga yang masih ada pertanyaan nih bisa disampaikan di via grup WA ya. Kayak gitu. Nanti bisa kita sampaikan buat dijawab sama Ustadz Salman kayak gitu. Oke, mungkin aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Siaga semuanya atas partisipasinya mengikuti kelas edukasi pernikahan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak khususnya buat Ustadz Salman yang pada hari ini mau sharing-sharing ilmu secara gratis kayak gitu ya. Dan juga Yap, ini bisa semoga bisa menjadi amalan jariah buat Ustadz Salman, terus juga amin insya diberikan Allah. kesehatan, rezeki, biar terus bisa sharing-sharing kayak gini, kayak gitu. Amin, amin, amin. Oke, oke mungkin itu aja ya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.